Puji syukur kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara berada. Puji Tuhan, kita sampai di masa Advent lagi di tahun 2025. Tentu karena anugerah dan berkat serta kemurahan Tuhan, Tuhan mengizinkan kita ada di hari ini. Masa Advent atau masa penantian adalah masa yang secara liturgis kita maknai sebagai masa persiapan untuk merayakan Natal Yesus Kristus. Tetapi juga secara teologis kita kembali diingatkan tentang keyakinan kita bahwa Yesus Kristus akan datang kembali untuk menjemput gerejanya, orang percaya, dan dibawa kepada kemuliaan. Pertanyaannya adalah apa yang seharusnya kita miliki, kita persiapkan di dalam masa penantian ini. Orang sering mengatakan bahwa menanti adalah pekerjaan yang paling membosankan. Supaya kita tidak bosan, tidak jenuh, tidak kendur di dalam penantian kita, apa yang seharusnya kita miliki? Salah satu firman Tuhan menasihatkan bahwa di dalam masa penantian yang perlu kita miliki adalah adanya pengharapan. Firman Tuhan mengatakan bahwa pengharapan merupakan sebuah penantian yang diwarnai dengan ketekunan serta kesabaran. Ratapan pasal 3 ayat 25-26 mengatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ayat ini mengajarkan tentang pengharapan dalam menanti. Ketika seseorang menanti, dia memerlukan pengharapan untuk terus bertahan di dalam penantian itu. Di dalam kajian studi kata atau penggalian kata, kata berharap dalam ayat ini menggunakan kata khafah dalam bahasa Ibrani. Kata khafah itu dalam beberapa teks yang lain diterjemahkan sebagai tali. Secara literal, kata ini memiliki pengertian bahwa ada untaian-untaian atau helaian-helaian tali yang diikat atau dipelintir menjadi satu sehingga menjadi sebuah tali yang sangat kuat. Pengharapan itu seperti sesuatu yang mengikat kuat seperti tali. Tapi ide yang berikutnya adalah ketika seseorang berharap, berarti dia memegang tali itu secara kuat dan tidak membiarkan tali itu kendur maupun juga terlepas. Bayangkan ketika misalnya kita sedang bergantung pada sebuah tali dan kita berharap dan menyandarkan keselamatan kita pada tali itu, maka tugas dan tanggung jawab kita adalah kita terus berpegangan supaya kita tidak terjatuh. Atau misalnya tali itu dalam keadaan horizontal, ketika kita ditarik oleh seseorang, kita harus memastikan bahwa ada tegangan yang kuat. Kita terus berpaut kepada tali itu dan tidak membiarkan tali itu kendur. Kata kafah memiliki ide yang demikian. Ketika seseorang berharap kepada Tuhan, berarti dia terus memegang kuat janji Tuhan, memegang imannya dan tidak membiarkan terlepas, atau juga membiarkan tegangan imannya mengendur. Dalam masa Advent ini kita diingatkan tentang kafah, berharap dengan ketekunan, dengan kesabaran, dan juga dengan ketabahan. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, saya tahu bahwa di dalam kita menantikan Tuhan, dalam menyongsong Natal, dalam memperjuangkan iman kita, ada hal-hal yang membuat kita merasa lemah, ingin mundur, putus asa. Tapi mari kita berharap, menjaga pengharapan itu dengan segala ketekunan. Biarlah kebenaran ini menolong kita untuk terus ikut Tuhan dengan setia, tidak peduli apa keadaan kita. Tundukkan kepala, teduhkan hati, mari kita berdoa. Terima kasih kami membawa syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena kami diizinkan lagi di hari baru ini untuk menikmati dan mengecap kebenaran-Mu. Biarlah sabda-Mu menjadi nutrisi iman yang menguatkan manusia rohani kami untuk terus maju dalam segala keadaan. Pengharapan kami tidak akan hilang. Pengharapan kami tidak akan kendur karena pengharapan kami tidak sia-sia. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami membawa syukur dan doa kami. Amin.